Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Sekali lagi lebih keras. Salam. Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyampaikan sebuah tema time is money, atau karena itu pergunakan dengan baik Saudara. Efesus pasal yang kelima ayat 15, 16 dan 17 akan saya sampaikan dari Efesus pasal yang ke-15, 16, 17. Saudara dengar baik-baik. Sini saya baca untuk kita sekalian. Dikatakan firman Tuhan seperti ini. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu jangan kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kami mengerti kehendak Tuhan. Saudara, pesan Tuhan jelas. Pergunakan waktu yang ada. Kenapa? Karena hari-hari ini jahat. Saudara, baru saja perang Israel Palestina, atau lebih tepatnya Israel Hamas. Saudara, saya membaca, mendengar, melihat di YouTube bagaimana Hamas menyerang Israel pada waktu Israel lagi kebaktian. Karena pada hari Sabtu kita tahu bahwa orang Yahudi, orang Israel punya jam ibadah adalah hari Sabtu, yaitu hari Sabat, Saudara. Dan pada waktu mereka sedang merayakan Sabat, mereka diserang, anak-anak dibawa, dibunuh di depan orang tua, lalu yang wanita dibawa. Saya tidak tahu mau dijadikan apa, tapi hari-hari ini orang buat jahat, orang membunuh tanpa punya rasa bersalah dengan luar biasa. Karena itu Paulus menasihatkan kepada jemaat di Efesus, pergunakanlah waktu dengan baik. Kenapa? Karena hari-hari ini bukan hari yang semakin baik, tapi hari yang semakin jahat. Saudara, mari kita lihat sebentar, saudara, yang menjadi persoalan kalau bicara tentang waktu. Waktu itu bukan bicara tentang tidak cukup, sebab Tuhan kasih kita 24 jam semua, betul ya? Tapi yang menjadi persoalan adalah ketika orang tidak bisa menggunakan waktu, memanfaatkan waktu itu dengan baik. Jadi sebenarnya bukan karena orang sibuk sehingga tidak bisa menggunakan waktu dengan baik, tapi dalam konteks ini yang menjadi masalah adalah orang tidak menggunakan waktu itu dengan cara yang baik. Nah, kita diminta untuk menggunakan waktu yang baik. Yang lebih menarik, saudara, coba saudara bayangkan, seberapa banyak yang punya rekening di sini. Saudara bisa angkat tangan sebentar yang punya rekening, yang punya rekening bank. Oke. Bayangkan kalau setiap hari ada donatur yang bilang begini, siapa yang punya rekening, setiap hari saya kasih $86.400 setiap hari, tapi harus digunakan. Kalau Anda tidak gunakan $86.400 ini, $86.400 ini, maka saudara akan ditarik uangnya itu kembali. Jadi pada jam 12 malam setiap malam akan ditarik kalau saudara tidak menggunakannya. Pertanyaan saya, kalau saudara dapat $86.000 atau $86.400, 1.000 saja sudah berapa? 1.000 sudah sekitar berapa? 15 juta kah? 15 juta. Bayangkan $86.400 dikasih, dan dikasih kesempatan gunakan. Misalnya kalau saudara hanya gunakan $400, maksud saya $48.000, maka masih ada banyak sisa. Tapi dia bilang gini, harus habiskan, karena besok dia kirim lagi $86.400. Saya tanya saudara, apakah saudara akan membiarkan itu uang di rekening saudara tinggalkan begitu? Oh tidak, biar yang kita tidak beli apa-apa, kita paksa beli supaya kalau bisa itu uang habis, betul ya? Tapi percaya ke Anda bahwa ternyata kita diberi waktu dengan harga mirip dolar, yaitu menurut catatan kita setiap hari, atau ya setiap hari kita dibeli 86.400 detik per hari. Tapi saya tanya saudara, kalau uang kita tidak mau, kalau bisa ini kembali ke donatur. Tapi bayangkan manusia akhir zaman ini telah diberi 86.400 jam itu, atau detik, maaf, mereka tidak gunakan, sehingga yang mereka gunakan misalnya hanya 120 menit
2 jam, yang lain TikTok, yang lain apalagi Facebook. Kita telah membuang waktu itu, dan benar hari itu kita melewati dan Tuhan ambil itu dengan sia-sia. Padahal kita masih punya banyak waktu. Saudara ngerti sampai di sini? Ternyata kita menyesal kalau uang itu diambil, tapi kita tidak pernah menyesal waktu kita, waktu Tuhan untuk kita buang begitu sia-sia. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dia bilang begini, saya bilang di sini, saya tulis seperti ini. 86.400 detik yang dicadangkan untuk kita gunakan setiap waktu, yang tidak digunakan akan terbuang percuma dan tidak dapat diperoleh kembali atau disimpan untuk digunakan lain waktu. Inilah yang menjadi acuan teks kita. Saudara, kalau uang saudara ambil saja dari rekening tadi, dari donatur itu, saudara bisa simpan di peti, lalu nanti gunakan besok. Tetapi waktu, saudara tidak bisa bilang begini, oh tadi saya lupa kerja PR, nanti saya pakai ini besok. Setiap waktu itu disebut waktu yang berharga. Sampai orang barat menyebut waktu itu bukan hanya sekedar uang, waktu itu sendiri emas. Jadi waktu yang Tuhan kasih sama 24 jam, tapi mereka yang menggunakan waktu dengan baik, itulah yang luar biasa. Saya tanya orang-orang muda, apa yang saudara isi di dalam waktu-waktumu sepanjang hari? Saya lihat ada anak-anak yang orang tuanya habis sekolah dikasih les. Saya tarik kesimpulan satu, mereka mau supaya anak-anak itu menggunakan waktu secara baik. Dan saya percaya orang yang menggunakan waktu secara baik yang akan melihat masa depan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Nah, yang menarik saudara-saudara, kata pergunakan waktu dengan baik itu artinya menebus waktu. Nah, apa arti menebus waktu? Kata menebus itu berarti menyelamatkan dari kerugian. Jadi kalau orang bikin bisnis, lalu tiba-tiba setelah dia hitung antara modal dan juga antara pembelian atau orang-orang beli produknya itu kurang, maka dia merasa rugi. Itu yang disebut dengan pergunakan waktu dengan baik, menyelamatkan dari kerugian. Ketika saudara tidak menggunakan waktu dengan baik, Anda sedang rugi. Dan harusnya orang yang menggunakan waktu itu dikatakan dia menyelamatkan kerugian itu. Contoh, saya paling sederhana. Saya hari ini harus belajar 2 kali lipat. Saya bersyukur Google menolong saya. Saya suka belajar bahasa Inggris, tapi sampai hari ini saya tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi saya masih mau berbahasa Inggris. Kenapa? Karena saya mau ambil itu kerugian waktu saya SMA dulu. Waktu saya SMA saya tidak mau belajar bahasa Inggris. Dan sekarang ketika saya baca mengenai literatur Inggris, aduh saya diberkati sekali dalam pengertian saya. Salah satu khotbah saya pagi hari ini saya dapat dari pembahasan tulisan Inggris. Nah, bersyukur Google memberi kita terjemahan yang bagus ya. Anda bisa tinggal klik linknya, lalu Anda pastikan di Google Translate, dia akan terjemahkan satu website. Jadi kalau dia tulis satu website itu, maka semua terjemahkan. Dan saya mendapatkan arti ini, bahwa menebus waktu atau pergunakan waktu itu sama dengan menyelamatkan dari kerugian. Yang kedua, membeli. Jadi waktu saudara menggunakan dengan waktu, itu seperti Anda membeli sebuah produk yang berkualitas. Jadi kalau saudara gunakan dengan baik, maka saudara membeli sesuatu yang berkualitas. Tapi kalau saudara tidak menggunakan waktu dengan baik, Anda sedang membeli barang dengan harga yang mahal, tapi benda itu sendiri tidak berkualitas. Saya pernah beli mobil dari Soe. Saya lihat dari depan itu bagus sekali. Karena saya berpikir ini, saya tidak tawar lagi, karena saya pikir antara uang saya dengan harga mobil itu cocok. Bagi saya itu mobil sudah bagus. Dan ketika saya tanya beberapa orang bilang kalau betul-betul itu bagus, ini harga cocok Pak, dan saya bayar. Ketika teman saya bawa malam-malam di gereja ini, di depan ini, baru dia bilang, Pak minta maaf Pak, saya baru cek mesinnya tidak bagus. Saya pikir ini bagus waktu saya tes di Soe.
Lalu saya dalam hati begini, antara saya beli dengan barang itu tidak cocok. Itu yang disebut ketika Anda tidak menggunakan waktu dengan baik. Anda mau dapat sesuatu yang berkualitas dengan bayaran yang mahal, tapi sayang yang Anda dapat adalah benda yang tak berkualitas. Kalau saudara mau hidup saudara ke depan luar biasa, maka jadilah orang luar biasa. Amin. Saya sedang ikut politik yang panas di Indonesia. Salah satunya adalah calon wakil presiden. Kemarin Ganjar memilih Mahfud MD, orang pintar, orang cerdas, orang yang lurus bersih. Tapi ada satu kuda hitam yang ditakuti, kalau boleh saya bilang, oleh Ganjar dan teman-teman, adalah Gibran. Nah, Gibran ini saudara, saya tidak sedang bikin analisa politik, tapi saya melihat Gibran ini anak kemarin, anak yang baru jadi wali kota kira-kira 2 tahun kalau tidak salah. Tapi sekarang dia punya kans untuk menjadi seorang wakil presiden. Setelah MK memberi keputusan, dia bisa dengan umur yang sekian, belum sampai 40, bisa mengikuti kandidat calon wakil presiden. Tapi yang menarik ini saudaraku yang diberkati Tuhan, kenapa Gibran berani menjadi wakil presiden? Kenapa Gibran berani tampil dengan satu keyakinan dia bisa jadi wakil presiden? Sederhana, saya percaya Gibran bukan sekedar mengisi waktunya dengan sekedar santai. Dia mengisinya dengan politik yang berkualitas, dia mengisi dengan waktu yang berkualitas, selain Ganjar juga pastinya. Tetapi saya mendapati orang-orang yang mau mendapatkan sebuah kualitas hidup di depan, mereka adalah orang-orang yang pandai menggunakan waktu hari ini. Karena apa yang kita gunakan hari ini yang akan kita gapai di masa depan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Yang berikut, kata itu juga berarti memanfaatkan setiap kesempatan yang kita miliki. Jadi setiap ada kesempatan, ambil. Setiap ada kesempatan, ambil. Setiap ada kesempatan, ambil. Ini yang disebut pergunakanlah waktu yang ada. Nah, kalau begitu, apa yang saya sebut, atau kalau begitu bagaimana kita bisa menebus waktu yang tadi kita sudah rugi itu? Bertahun-tahun yang lalu kita santai, kita bermain, kita tidak serius. Kan sudah jalan, ada yang sudah jalan 2 tahun, ada yang jalan 4 tahun, ada yang jalan 15 tahun. Sekarang baru kita sadar, aduh, coba beta dulu begini, atau coba dulu beta sekolah baik-baik, mulai kita muncul. Nah, kita masih diberi kesempatan untuk menebus hari kemarin. Hari apa yang harus kita tebus, atau apa saja waktu yang harus kita tebus? Nah, ini jawaban saya, saudara. Pertama, waktu yang harus kita tebus adalah waktu untuk cari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dulu mungkin kita tidak peduli tentang Tuhan. Dulu kita tidak mau tahu tentang Tuhan. Yang penting kita bisa meraih masa depan. Yang penting, uang saya ada. Yang penting kedudukan saya ada. Kita dulu tidak pernah mau tahu tentang Tuhan. Tetapi dia bilang begini, sekarang kamu harus lebih bijak. Pergunakan waktu dengan baik. Ambil itu, jangan bikin rugi. Salah satu untuk tidak bisa rugi adalah waktu yang ada, yang Tuhan kasih berapa tadi? 84.400 detik tadi itu digunakan. Satunya adalah mencari Tuhan. Amin. Karena kalau saudara cari Tuhan, tidak ada yang rugi. Saya tanya saudara yang sudah cari Tuhan, pernah saudara cari Tuhan rugi? Saya belum pernah mendengar orang bilang dia cari Tuhan rugi. Yang saya justru dengar, mereka yang cari Tuhan untung. Makanya Paulus pernah bilang begini, bagiku hidup adalah Kristus, mati untung. Mati saja untung, apalagi kalau dia hidup untuk Kristus. Mari kita baca Hosea pasal 10 ayat 12b. Jadi mari kita bayar waktu kita yang kita main-main di sana, tidak punya waktu dengan Tuhan, kesibukan kita. Mari hari-hari ini sebelum Tuhan datang, cari Tuhan sungguh-sungguh. Hosea pasal 10 ayat 12b bilang begini, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Amin. Sekali lagi, sebab sudah waktunya untuk mencari Tuhan. Saya harus jujur, pada waktu saya SMA dulu, saya tidak pernah suka dengan kata ini.
Yang namanya ibadah itu saya paling tidak suka. Kenapa? Membosankan bagi saya. Ibadah itu membosankan. Ibadah itu menjenuhkan. Ibadah itu saya tidak dapat apa-apa. Padahal bapak saya Kristen, ya, mama saya Kristen, keluarga saya Kristen. Tapi jujur, saya harus jujur hari ini, bahwa dulu saya tidak suka, saya anggap itu rugi. Tetapi hari ini saya justru sadar. Apalagi ketika pergumulan kita makin banyak, saya sadar saya harus cari Tuhan. Saya butuh Tuhan. Amin. Saudara-saudara, apalagi saudara yang mengalami Tuhan, saya percaya mencari Tuhan itu bukan rugi. Waktu yang kita buang dengan Tuhan itu tidak rugi. Tapi sebaliknya, waktu yang kita buang dengan Tuhan itu justru menguntungkan. Sampai-sampai Paulus pernah berkata dalam salah satu ayatnya, berkata begini, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di depanku, itu berlari pada panggilan surgawi. Amin. Saya tahu kita sibuk, tapi orang yang bisa menggunakan waktu dengan baik bukan hanya menggunakan untuk sekolah, kerja, tapi menggunakannya untuk mencari Dia sumber berkat. Amin. Mari kita pakai ini baik-baik, sebab sudah waktunya. Kalau sudah waktu, tidak boleh tunda. Orang kalau sudah waktu melahirkan, pernah saudara sudah waktu melahirkan, lalu ibunya, suaminya bilang, maaf, tinggal 2 hari beta ulang tahun, lu harus sama dengan ulang tahun. Kira-kira saudara bisa tahan? Yang ibu-ibu yang pernah melahirkan lalu rasa sakit bersalin itu, pernah? Saya percaya ibu itu bilang kalau bisa permisi sekali mukul keluar. Tapi kan tidak gampang. Saya lihat orang sampai di film-film itu ngeri sekali. Kalau saya lihat film itu saya ngeri sekali. Bidannya bilang terus. Ibunya terus sedikit lagi. Saya pikir kenapa sedikit, 2 jam baru dia keluar. Tetapi kalau bayangkan dalam keadaan sakit lalu tiba-tiba dokter bilang stop, baru saja telepon dari suamimu, 2 hari lagi baru kita lanjutkan melahirkan. Saudara, kalau sudah waktu melahirkan harus melahirkan. Kita saja kalau sudah waktu makan, istri terlambat kasih, kita pun keringat keluar besar-besar, itu emosi naik tinggi. Karena sudah waktu makan, kita harus makan. Betul ya? Kalau sudah waktu tidur, kita harus tidur. Tapi bayangkan dia bilang sudah waktu cari Tuhan. Banyak orang belum cari. Ini orang yang tidak menggunakan waktu dengan baik. Saya selalu ingatkan di sini, Senin sampai Sabtu Tuhan kasih kita kerja, cari uang, cari pangkat. Tapi hari Minggu, karena kita sepakat di seluruh dunia hari Minggu adalah harinya Tuhan, maka mari kita kasih waktu untuk Tuhan. Itulah mereka yang menggunakan waktu dengan baik. Jadi kesimpulan saya gini, kalau Tuhan kasih waktu kerja, gunakan dengan baik. Tapi sebaliknya, kalau Tuhan kasih waktu beribadah, gunakan dengan baik. Itu orang yang menggunakan waktu dengan baik. Kan ada orang hanya ibadah tidak kerja, itu juga salah. Jadi orang yang menggunakan waktu yang baik adalah kerja karena itu waktunya. Tapi dia tahu ibadah karena dia tahu itu waktunya Tuhan. Amin. Saudara, yang saya mau jelaskan di sini dikatakan Hosea 10 ayat 12b, carilah Tuhan, sebenarnya bukan Hosea ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Mengapa kita harus cari Tuhan, saudara? Karena begini, saudara, kita hidup bukan untuk menjadi kekal di dunia, tetapi untuk hidup bersama Tuhan di sorga selamanya. Kenapa harus cari Tuhan? Sebab hidup di dunia ini sementara. Amin. Hidup yang kita jalani ini, Alkitab bilang, kalaupun engkau umur panjang itu berapa? 70. Lebih daripada itu berapa? 80. Setelah itu penderitaan. Orang-orang yang sudah di atas 60 sudah mulai merasakan apa itu penderitaan secara fisik. Jadi dia bilang begini, kita cari Tuhan bukan untuk menjadi kekal di sini. Saudara bisa beli obat supaya saudara sehat terus. Tapi kalau Tuhan bilang pulang, dia tidak bikin alasan karena sakit baru dia panggil pulang. Ada orang tidur sehat-sehat mati. Betul? Berarti kita bukan cari hidup kekal di sini.
Kita cari Tuhan karena kita percaya ada satu kehidupan yang lebih panjang dari kehidupan yang kita cari di dunia ini. Itu hidup yang kekal bersama Tuhan. Amin. Yang kedua, mereka yang menggunakan waktu dengan baik, yang menebus waktu dengan baik, akan mengisi hari-hari hidupnya, menebus waktu di dalam hidupnya dengan selalu berjaga dan berdoa. Alkitab ajar kita bahwa orang yang menggunakan waktu dengan baik di tengah hidup yang jahat ini dengan cara jaga-jaga dan berdoa. Ada banyak orang berdoa tapi tidak berjaga-jaga. Ada banyak orang berjaga-jaga tapi tidak berdoa. Betul ya? Contoh, kalau saudara tahu bahwa kalau malam-malam itu, apalagi kalau saudara punya harta, biasa malam-malam kita pakai satpam jaga. Tapi saya tidak tahu apakah satpam itu berdoa atau tidak. Tetapi mereka bisa jaga, tapi mereka tentu tidak berdoa. Ada orang berdoa tapi tidak berjaga-jaga. Jadi kalau begitu dulu saya marah kalau ada polisi jaga gereja, karena saya pikir gini, tidak ada Tuhan kan. Tapi rupanya Alkitab ajar berjaga-jaga dan berdoa. Jadi kalau saudara berpikir bahwa Tuhan jaga saudara, lalu saudara cukup berdoa tanpa berjaga-jaga, itu bodoh namanya. Contoh, saudara punya uang, saudara punya emas, lalu saudara lempar-lempar saja di atas tempat tidur, di buka pintu, lalu saudara berpikir, oh Tuhan pasti jaga. Itu bodoh namanya. Orang yang benar adalah orang yang menggunakan waktu adalah berjaga dan berdoa. Jadi bukan hanya berjaga berdoa, bukan hanya berdoa tapi berjaga. Kata Alkitab di sini bilang begini, saudara, kesudahan segala sesuatu. Berarti ini bicara apa? Waktu, bicara time. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu, jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Kesudahan segala sesuatu apa? Sudah dekat. Saya ambil contoh. Kita enak-enak ya tidur tenang, tapi di Israel, di Palestina saja, sana mereka tidak tidur tenang. Walaupun saya lihat kemarin, saya kagum dengan Israel. Israel punya apa namanya base, itu salah satu mereka kebetulan orang Indonesia pergi ke tanah suci, lalu pada waktu hari pertama perang mereka dengar ledakan, mereka dikasih masuk di base. Lalu saudara-saudara tahu bahwa ketika itu ada pendeta orang Indonesia berkata, pantas saja orang Israel aman. Mereka tenang-tenang menyembah di situ karena rupanya hampir setiap rumah ya, mungkin hampir setiap rumah tapi tidak semua, kan tidak semua kaya, tetapi rata-rata katanya dibikin seperti base, dan temboknya itu saudara tahu dari apa? Dari baja. Bayangkan dari baja. Jadi waktu dia tendang itu bunyi baja itu luar biasa. Saya pikir gila, rumahnya jadi dari baja. Jadi itu memang dirancang untuk kalau ada bom meledak minimal mereka selamat. Dan di bawah itu mereka sudah taruh perlengkapan untuk beberapa minggu gitu. Itu memang sudah taruh situ. Makan minum semua di bawah. Jadi mereka berada di bawah. Jadi saya berpikir betul-betul luar biasa persiapan orang Israel. Mereka aman luar biasa. Tetapi toh begitu saya pikir manusiawi kalau mereka takut, padahal sudah dalam lindungan. Tapi Alkitab bilang begini, kalau engkau lihat model-model begini, perang di mana-mana, itu tanda Tuhan sudah mau dekat datang. Dan menurut ramalan, saya pernah dengar seorang pendeta mengatakan seperti ini, sudah dengar. Orang Israel kan tidak mengakui yang namanya Yesus adalah Mesias dan Tuhan. Tapi katanya satu waktu Israel sekuat apapun nanti satu waktu, menurut saya lupa baca di mana. Satu waktu kalau Israel itu tidak mampu lagi hadapi karena banyak bangsa menyerang dia, saat itulah dia angkat tangan kepada Tuhan, yaitu kepada Mesias. Itulah saat Tuhan datang. Saya tidak tahu. Tapi menurut survei kali ini belum pernah orang bisa serang penangkal bom dari Israel. Saya lupa namanya. Saudara ada ingat? Ya, nama apa lagi? Drum apa? Iron apa lah Pak? Iya. Jadi itu begini. Mereka hantam ribuan rudal. Dia tangkis semua. Pak, ribuan satu kali jalan. Tapi kali ini ada yang lolos. Nah, saya bisa tarik kesimpulan.
Kalau ada yang sudah bisa lolos berarti kecanggihan sebelah sudah mulai. Nah kalau beberapa, saya baca lagi Iran mulai mau coba-coba mau bantu serang. Walaupun ada Amerika, tetapi saya berpikir kalau ke depan musuh belajar tentang teknologi jadi lebih baik, lalu Israel akhirnya angkat tangan, katanya itulah saat mereka akan panggil Mesias. Dan pada saat itulah hari kedatangan Tuhan. Alkitab bilang begini, orang yang gunakan waktu dengan baik, dia jaga-jaga. Kapan dia harus jaga? Waktu dia lihat, kata Alkitab, peperangan di mana-mana, bencana di mana-mana. Itulah saat Anda dan saya tenang untuk bisa berdoa, karena dia mau datang. Saudara, bagi orang yang tenang, dia tahu Tuhan mau datang, dia tenang, dan dialah yang bisa berdoa. Tapi mereka yang tidak gunakan waktu dengan cari Tuhan tadi, dia sadar bahwa dia akan mempertanggungjawabkan diri kepada Tuhan selama waktu Tuhan beri. Dia tidak pernah bisa tenang, bahkan tidak bisa berdoa. Kenapa? Karena dia tidak pernah berdoa dan berjaga-jaga. Ngerti ya? Jadi saya kasih tahu Bapak Mama, cari uang boleh, cari apapun boleh di dunia ini. Tetapi pesan saya, jaga-jagalah, karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Amin. Mengapa harus berdoa? Bukan karena kita semakin dekat dengan waktu Tuhan jawab doa kita. Kan doa itu selalu dihubungkan dengan, oh makin dekat Tuhan punya waktu untuk menjawab doa kita, yang kita sebut indah pada waktunya. Tapi menurut saya, kenapa kita harus berdoa untuk menggunakan waktu dengan baik adalah dengan cara berdoa dan berjaga-jaga. Karena satu alasan, waktu Tuhan semakin dekat. Amin. Orang yang kuat yang bisa bertahan sampai Tuhan datang kali kedua. Kolose 4 ayat 2 bilang begini, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berjaga kenapa? Tuhan mau datang. Kuatlah berdoa, saudara. Karena hanya mereka yang kuat di dalam doa yang bisa bertahan sampai Tuhan datang. Saya jujur dalam melayani ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Rasa-rasa karena saya tidak kuat untuk bisa melayani Tuhan. Ya, tetapi saya ingat ayat ini bilang begini, berdoa jaga-jaga. Karena pas lagi semangat melayani baik, lagi berdoa baik, Tuhan datang. Tapi lagi kita putus asa, kita berhenti berdoa, tiba-tiba Tuhan datang tuh bilang, "Hei, berhenti." Maka saya kasih ingat saudara-saudara, teruslah berdoa karena Tuhan mau datang. Amin. Satu lagi saudara, mengapa harus berdoa? Dalam Matius 24 ayat 42 bilang begini sampai 44. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak dapat membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Tuhan datang tidak kasih tahu. Dia hanya kasih tahu tanda, tapi dia tidak kasih tahu kapan. Karena itu cara orang yang menggunakan waktu dengan hidup dengan baik, tadi saya bilang bukan hanya pandai kerja, gunakan waktu belajar sungguh-sungguh, tapi mereka yang pandai berdoa dan berjaga-jaga. Amin. Ini orang yang bisa tebus waktu. Waktunya tidak pernah rugi. Ini yang tadi artinya adalah beli sesuatu yang berharga, sekalipun mahal Anda puas. Karena walaupun mahal, tapi Anda dapat barang yang luar biasa. Jangan sampai maksudnya gini, saudara sudah beli hidup ini, berjuang membeli hidup ini dengan apa? Waktu saudara. Kan saudara datang ibadah ini kan saudara beli. Beli dengan cara apa? Mungkin Anda tidak bilang, Tuhan saya beli ya 2 jam ibadah. Tapi saya selalu bilang, Anda datang kan butuh biaya kan? Minimal ojek atau naik bemo ke sini. Pergi pulang itu sudah berapa? Anda sedang beli waktu ini. Sayang kalau Anda sudah beli 2 jam ini ibadah ini, lalu Anda tidak dapat pesan apa-apa dari Tuhan, Anda dikatakan Anda sedang beli barang yang salah. Ngerti maksud saya? Jadi kalau saudara ibadah, saudara tidak dapat apa-apa dari Tuhan, apalagi pesan Tuhan yang memberkati, menguatkan saudara, Anda rugi, Anda sedang beli barang yang salah.
Padahal barang kita barang surgawi. Pujian kita kan kepada Tuhan yang punya surga. Firman yang datang juga punya Dia yang punya surga. Tapi sayang ada orang bilang, tapi sudah dapat apa-apa. Anda sedang membeli sesuatu yang merugikan Anda. Karena itu saya selalu bilang 2 jam ini jangan pakai main-main. Mau dengar firman Tuhan, dengar sungguh-sungguh. Mau menyembah, nyembah sungguh-sungguh. Kenapa? Anda sedang membeli produk. Dan ketika engkau cari Tuhan dengan berdoa sungguh-sungguh, Alkitab yang bilang, orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh pasti menemukan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Jadi saya ajar saudara ya, beli waktu ini, beli hidup ini dengan baik, dengan waktu saudara. Tadi saya bilang kalau kuliah, beli dengan baik. Caranya apa? Cara beli waktu kuliah dengan baik adalah dengar dosen punya cara ngajar, lalu kerjakan apa yang dosen suruh, lalu lakukan apa yang dia mau, dan saudara akan mendapatkan barang yang saudara beli dengan kualitas waktu yang terbaik. Demikian dengan Tuhan. Orang muda, pakai ibadah kaum mudamu, ibadah rayamu dengan cara Tuhan saya sedang beli. Kan ini kan sayang kan? Harusnya saudara beli waktu di pasar sana. Anda bisa dapat untung jual kangkung 50.000. Tapi di sini Anda sedang beli waktu itu. Dan saya percaya orang yang beli waktu dengan cara kualitas itu menyembah Tuhan sungguh-sungguh, dengar firman Tuhan sungguh-sungguh, Anda dapat barang yang luar biasa dari surga. Ngerti saya? Jadi kalau saudara merasa rugi, kan Anda sedang salah dengan hidup ini. Tapi sudahlah, mari kita lanjutkan. Intinya mereka yang menggunakan waktu sadar Tuhan sungguh dekat datang. Dan yang ketiga, mereka yang disebut menebus waktu, membeli barang yang berharga, atau saya sebut menebus waktu adalah mereka yang memberi waktu dalam hidupnya untuk bisa melayani Tuhan. Kalau tadi di poin pertama mencari Tuhan, ini poin ketiga, Anda harus punya waktu melayani Tuhan. Jadi bersyukurlah kalau saudara masih muda-muda melayani Tuhan. Karena saya sudah temukan banyak orang tua, maaf, sudah sakit-sakitan di atas tempat tidur, dan mereka berkata, kalau beta sembuh, Bapak Pendeta, beta melayani Tuhan. Sebenarnya itu baik. Tapi sayang, dalam waktu yang masih kita kuat ini, Anda kasih hidupmu untuk Tuhan, itu jauh lebih luar biasa. Jadi orang muda dengar, saudara melayani Tuhan, Anda tidak sedang menyenangkan saya, Anda sedang menyenangkan Tuhan. Dan sekali lagi, Anda orang yang disebut sebagai orang yang menggunakan waktu dengan baik, yaitu mereka yang menggunakan waktu ini untuk melayani Tuhan. Saudara dengar ayat ini, Yohanes pasal 9 ayat 4 bilang begini, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku. Aku di sini siapa? Yesus. Kalau begitu dia bilang kita kerjakan apa yang kita harus mengerjakan pekerjaan yang Dia yang mengutus. Kata Dia itu siapa? Bapa di surga. Bapa utus anaknya untuk kita sama-sama kerja pekerjaan Bapa. Saya kasih tahu saudara, kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia. Kita. Ayat ini tidak sedang bicara Yesus kerjakan pekerjaan Bapa, tapi ada kata kita. Berarti Yesus, Anda dan saya harus kerja pekerjaannya Dia, yaitu melayani Tuhan. Dan yang saya suka adalah dia tidak bilang begini, nih kalau ada waktu melayani Tuhan. Saya kasih ingat saudara, dia tidak bilang begini, nih kalau bajul-bajul kok untung cari Tuhan atau melayani Tuhan. Dia tidak bilang begini, nih kalau habis wisuda melayani Tuhan. Dia tidak bilang begitu. Dia hanya bisa kata, kamu harus. Kata harus itu tidak boleh ada kata no atau alasan-alasan lain. Dia bilang begini, orang yang menggunakan waktu dengan baik, orang yang tahu diri harus melayani Tuhan. Jadi saudara, kalau saya sering pakai bahasa halus untuk jemaat, kalau ada waktu kenapa melayani, sebenarnya saya salah, dan saya harus sadar hari ini, saya harus rubah, saya pun kata harus melayani Tuhan. Kan dia bilang kita harus mengerjakan pekerjaan Dia. Saudara bilang kan kita anaknya, betul? Siapa yang percaya kita anak Allah? Angkat tangan. Kalau kita percaya, dia bilang kamu anak kan? Kita harus mengerjakan pekerjaan Bapa. Kalau begitu tidak ada alasan
Orang yang menggunakan waktu dengan baik, sekolah baik, kerja baik, apalagi bisnis baik, kerja proyek baik, tapi juga kerja pelayanan untuk Tuhan lebih baik. Kasih tepuk tangan lebih meriah untuk Tuhan. Jadi saya bersyukur saya punya orang-orang muda, dan sekarang saya, Ibu Lin dan beberapa orang, dan juga ini Jenny dan teman-teman lain, kami punya satu mimpi. Bukan hanya orang tua, dulu ada orang tua sudah melayani doa, apalagi banyak ya, pelayanan itu luas ya, saya tidak bisa jelaskan. Tapi datang kami tarik anak-anak muda melayani, singer, kami tarik pemain musik, kami bawa. Saudara-saudara, kalau saudara lihat sekarang, kami sedang punya program latihan anak. Abam sekarang lahir pemain musik. Tadi saudara lihat anak dari Bapak Mindun menari di sini. Kenapa? Karena kami pegang janji ini. Mereka harus gunakan waktu dari kecil. Bukan hanya kejar ke pendidikan, mereka harus melayani Tuhan. Amin. Saya, 10 badan saya berdiri ya waktu saya baca ini. Ternyata kami hanya bikin program, tapi tiba-tiba Tuhan bicara kepada saya. Memang betul. Jangankan orang tua, kalau anak kecil saja harus, apalagi bapak mama yang sudah ngerti firman Tuhan, Anda harus melayani Tuhan. Bapak saya tidak bisa nyanyi, Bapak. Banyak pelayanan. Nah, saya kasih contoh. Panitia lagi cari dana Natal. Anda tidak bisa menyanyi di sini. Anda bisa bilang sama Bapak, apa yang kita bisa bantu? Saya tidak punya kawan untuk saya jalankan lesi, Bang. Anda bisa bilang, Bapak, beta sudah punya teman, tapi kalau mau antar, beta antar. Anda sedang melayani Tuhan. Apapun tidak ada alasan orang bilang dia tidak bisa melayani, Anda bisa melayani. Bapak saya tidak bisa berdoa kalau di depan, apalagi aduh saya pun kaki gemetar. Anda bisa bilang, Bapak, saya berdiri di situ ya, terima tamu, Anda melayani Tuhan. Tapi sayang, rasanya kita tidak punya waktu. Saya takut Tuhan datang pada poin kedua, Anda dan saya terlambat. Anda masih bilang, Tuhan saya mau melayani Tuhan. Pulang. Amin. Saya punya om, sekarang meninggal di Sumba. Saya dan Ibu Gembala sudah sepakat waktu dikasih tahu om saya, suami dari mama kecil, di Sabu, sakit banyak, sudah lama. Tapi mereka bilang ini parah. Jadi saya bilang Ibu Gembala dengan saya sepakat, sulama ketong sudah ke Sabu. Jadi kalau Bapak tua ada apa-apa, ya kami dua pergi ke Sabu. Jadi hari Jumat kemarin telepon dari Sabu, Pak Pendeta, Papa sakit banyak, ini kayaknya parah betul. Jadi saya dengan istri tidak kasih tahu dong, tapi saya dengan istri bilang begini, kotong berdoa supaya dia mati hari Minggu. Tujuannya adalah kalau hari Minggu mati, saya masih pelayanan pagi dan sore. Senin pagi kami berangkat ke Sabu, karena biasa kalau mati Minggu maka 3 hari kuburnya berarti Selasa kita bisa ikut. Saya berdoa, saya Tuhan tolong kalau bisa dia mati Minggu, mati Minggu, mati Minggu, mati Minggu. Saudara-saudara saya berdoa supaya mati Minggu, supaya saya bisa pilih. Kemarin Jumat dia mati, dan saudara tahu dia kubur kapan? Hari ini saya pasang khotbah. Apa artinya? Kalau saudara lihat ini, saudara lihat, Anda tidak bisa menentukan kapan Anda mati, kapan Anda harus melayani. Lebih baik sekarang Anda harus melayani. Karena kita tidak tahu, kan tadi saya bilang, kalau bisa Minggu mati, Tuhan bilang tidak bisa, saya panggil dia pulang. Jadi saya kasih tahu saudara, kalau saudara bilang gini, Bapak di surga, baru dengar firman, jadi nih besok kita mulai melayani Tuhan. Jangan sampai stay bentar malam lu tidur, Tuhan bilang, Maria pulang, Maria, mau pulang lu, mau bangun tasal-tasal, Tuhan kita mulai melayani, pulang. Itu maksud saya. Karena itu gunakan waktu dengan baik. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Bersyukurlah kalau saudara bisa ambil bagian di ladang Tuhan di waktu yang masih Tuhan beri. Karena ada orang sudah tidak diberi kesempatan lagi. Amin. Wow, saya baca pagi hari ini, saya bilang, Tuhan terima kasih.
Neo, biar susah-susah mau jatuh bangun, saya mau di ladang Tuhan saja. Supaya kalau Tuhan datang saya bilang, oke bos, saya sudah siap. Ada seorang menulis begini, saya terjemahkan dalam bahasa Inggris tadi, dia tulis begini, kita punya waktu untuk rapat, waktu untuk beraktivitas, kuliah, kerja, dan beraktivitas. Namun banyak orang tidak punya waktu untuk Tuhan. Kita harus mencari Tuhan karena waktunya singkat. Matius 6 ayat 3 bilang gini, carilah dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Yang perlu kita cari, layani dia dulu. Biarkan Tuhan tambahkan itu nanti ikut saudara. Tapi yang utama kita melayani dan mencari dia. Kan itu prioritas kita. Oke, Matius 9 ayat 36 bilang begini. Hati Yesus itu harus seperti hati kita, atau hati kita harus seperti hati Yesus. Saya ulangi lagi. Hati Yesus harus seperti hati kita. Hati kita juga harus seperti hati Yesus. Apa itu? Matius 9 ayat 36, 37, 38 bilang begini. Melihat orang banyak itu, tergeraklah Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-murid, Tuhan, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Kita ini kan melayani. Sampai satu kali pelayanan ini panggung, kalau dia bisa kata menyerah, dia sudah menyerah. Tadi saya hitung 16 orang di atas. Ya. Tapi saya kasih tahu saudara, walaupun saudara sebanyak di sini, dia bilang begini, apa? Maka katanya kepada murid, tuaian memang banyak, pekerja masih sedikit. Jangan saudara hitung 16. Tuhan masih taruh sedikit. Ladang di sana masih banyak. Lalu dia bilang gini, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaiannya itu. Setiap Sabtu saya kasih ingat, ada 2 anak kecil, bahkan sekarang sudah tambah berapa orang, kemarin tambah Excel ya, karena jadi anak-anak itu berjuang setiap Sabtu, siang-siang panas sudah datang di sini. Saya pikir, kadang-kadang saya kasihan ya, kan mereka harus setiap Sabtu panas datang ke sini. Lalu saya baca ayat ini, saya ingat, dia bilang, mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian itu, supaya Tuhan kirim pengerja. Saya ini rindu supaya semua dalam jemaat tidak ada yang diam, tidak ada yang duduk, semua harus melayani Tuhan. Dan saya bersyukur orang tua bilang, Bapak ini pakai si anak, uruskan dia, latih dia. Berarti benar, saya minta Tuhan kirim. Dan saya bersyukur anak-anak kecil mulai menyadari. Sekarang kalau saudara pengumuman di anak sekolah minggu, oh kita mau melayani di hari kebaktian khusus, oh mereka semangat luar biasa. Saya kasih tahu saudara, jangan sampai Tuhan kasih masuk anak-anak sekolah minggu di surga, lalu mama doliat dari jalan. Kenapa kok dia yang melayani, mama pemalas minta ampun. Saya kasih tahu saudara, saya lagi semangat lihat anak-anak melayani Tuhan. Kalau sudah lihat orang muda, mereka sedang berlomba-lomba 4 minggu ya, mereka ibadah dengan tepat waktu. Saya bangga karena saya tahu ini waktunya Tuhan. Kasih tepuk tangan lagi sekali lagi buat Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya butuh kita semua. Dia bilang, tuaian banyak, pekerja sedikit. Sudah sedikit lagi, banyak yang ogah-ogahan lagi. Saudara-saudara yang sedang di ladang Tuhan, jangan pernah rasa jenuh, dan jangan pernah rasa bahwa saya sia-sia melayani Tuhan. Tidak ada yang sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 kemarin kami bahas di kaum pria. Segala jeripayamu dengan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kalaupun Tuhan tidak hitung saudara punya pelayanan hari ini, saya percaya keturunan Anda akan diberkati oleh Tuhan. Saya ulangi lagi, kalaupun Tuhan tidak hitung Anda terlanjur mati, keturunanmu akan diangkat Tuhan. Saya sudah lihat orang yang memberi hidup dan waktu untuk Tuhan, biasanya keturunannya diberkati oleh Tuhan. Saya kenal satu orang di Kota Kupang, saya tidak sebut namanya. Keluarga ini hanya punya pekerjaan, bapaknya seorang sopir. Karena bapaknya seorang sopir, dia tidak bisa melayani Tuhan. Hidupnya hanya sopir, bawa mobil truk ke kampung-kampung. Tapi pada zaman itu para penginjil tidak punya mobil. Maka yang dia lakukan adalah kalau dia dengar ada penginjil mau pergi khotbah di satu kampung,
Bapak ini bilang, naik truk saya. Jadi penginjil-penginjil naik truknya khotbah. Nanti pas dia mau pulang dia umumkan, Bapak kalau sudah khotbah, saya hari ini ada sampai di kampung ini. Maka pendeta-pendeta atau pengkhotbah itu naik ke mobilnya. Dan dia terus lakukan. Lalu kalau ada pendeta dari tempat lain, datang dari kampung, datang di sini, dia kasih rumahnya untuk tinggal hamba-hamba Tuhan yang pengkhotbah tadi. Dan saya lihat rumah mereka, anak-anak mereka semua punya pekerjaan, semua punya usaha, dan diberkati dengan luar biasa. Saya tanya, opa rahasianya apa? Tadi dia cerita yang seperti saya kasih tahu saudara, hanya melayani sebagai seorang sopir dan memberi tempatnya untuk seorang hamba Allah. Tuhan perhitungkan. Apalagi saudara yang memberi waktu, uang, apalagi pekerjaan. Saya percaya tidak ada yang sia-sia. Layanilah Tuhan, kerjakan yang terbaik. Saya percaya Tuhan tahu diri mengerjakan yang terbaik untuk kita. Yang terakhir lalu kita berdoa. Yesaya 6 bilang begini, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Artinya begini, siapa yang mau melayani Tuhan? Orang bisa bilang, lusa. Tapi Yesaya bilang begini, siapa yang akan pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utus aku. Amin. Kalau suruh pelayanan jangan bilang, Bapak suruh dia. Yesaya bilang tidak. Dia yang ambil kesempatan pertama. Ada amin. Saya suka dengan kaum pria, kami memilih untuk melayani Tuhan. Cara untuk kami melayani Tuhan salah satunya saya bilang, kaum pria cari itu teman-teman yang selama tidak gereja di sini, cari mereka. Saya kasih bapak-bapak cari mereka. Kalau sudah ketemu layani sudah siap, saya turun. Ya begitu ya, Bapak saya. Kita mau gunakan waktu untuk bisa melayani Tuhan di tengah tentu kesibukan kita. Amin. Tapi mari kita sebagai poin terakhir gini, yang terakhir, istilah waktu kita tebus, waktu kita hidup kita dengan waktu, dengan cara yang berkualitas, bernilai, serta berkenan. Ada orang yang isi waktunya tidak bernilai. Bagaimana contoh yang tidak bernilai isi waktu? Ya tadi itu, bangun pagi TikTok, siang WA, sore lagi kembali ke TikTok. Akhirnya dia dapat toki-toki. Artinya dia tidak dapat apa-apa. Amin. Seorang bernama siapa nih? Kalau sudah lihat wajah ini model siapa nih? Albert Einstein. Albert ini punya muka tidak tahu sisi rambut lagi, tapi dia pintar luar biasa. Walaupun dia pintar, dia pernah tulis begini. Saya tidak baca bahasa Inggris, saya takut salah. Tapi saya coba baca. Ya kalau orang roh, itu coba baca. Try not to become a man of success, but rather try to become a man of value. Albert Einstein. Artinya begini, karena tulis di bawah saya tahu artinya. Cobalah untuk tidak menjadi orang yang sukses, tapi jadilah orang yang bernilai. Kalaupun Anda belum bisa sukses, Anda jadi orang bernilai. Apa maksudnya? Tadi saya bilang, kita belum jadi sukses, tapi jadilah bernilai bagi Tuhan. Main keyboard itu bernilai bagi Tuhan. Menyanyi itu bernilai bagi Tuhan. Kita belum sukses, tapi kalau kita sudah bernilai, saya percaya di mana ada nilai, di situ ada penghargaan. Saudara lihat itu kan, orang mau kuliah tanya pertama nilai, betul? Orang mau kerja tanya pertama, kirim itu ijazah, dong lihat apa? Nilai. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara punya nilai yang luar biasa dalam waktu-waktu yang ada, Tuhan menghormati saudara. Saya baca ayat terakhir, Ibrani 9:27. Kenapa kita harus bernilai, saudara? Dan sama seperti manusia, perhatikan ini keras nih, ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Mati itu berapa kali, saudara? Hidup itu berapa kali, saudara? Hidup satu kali, mati satu kali. Nah, tidak ada, Anda punya hidup bukan games, Anda punya hidup bukan PlayStation. Saya kalau main PlayStation itu saya suka, ya, perang kena tembak, saudara bisa kembali restart komputer, Anda mulai kembali berdiri. Tapi nyawa Anda tidak seperti game PlayStation. Mati, Tuhan bilang sini. Semelayani belum
Belum Bapak, kembalikan saya, restartkan kembali. Tidak bisa restart. Kalau game itu saudara bawa motor Rossi itu, saya suka games yang motor Rossi itu, jatuh, sampai itu Rossi itu dia jatuh, itu game, dia lewat rumah, tapi jatuh, itu game bangunkan itu Rossi lagi, bawa kembali. Tapi saya kasih tahu saudara, jangankan jatuh dari rumah, lu bawa motor Rossi, lu langsung situ, lu pun tulang patah. Apa artinya? Bahwa hidup ini hanya sekali. Dan dia bilang ini, kamu setelah mati apa? Dihakimi. Saya tanya saudara, sekarang ini kalau orang korupsi lalu dipanggil, kira-kira dong bisa tidur malam tidak? Tidak bisa. Itu baru manusia yang katanya kalau bisa bayar bisa lolos. Ini yang kita bilang, yang hakimi kita itu Tuhan. Kalau dia yang hakimi, berarti dia tuntut hidup. Hidup yang apa? Bernilai tadi. Kalau hidupmu tidak bernilai, yang jadi hakim, yang penilainya adalah Tuhan. Karena itu saudara, isi waktu ini dengan hidup bernilai. Amin. Hidup dengan apa? Hidup bernilai. Kenapa harus bernilai? Karena kita akan dihakimi masalahnya. Siapa yang di sini coba berani pukul orang di situ lalu, atau apa namanya, curi orang berbarang situ lalu saudara bilang sama polisi, beta harap ada yang tangkap. Tahu suruh tangkap, ada yang tangkap nanti. Sekarang orang hina agama saja langsung ditangkap, ya kan? Ada yang menghakimi. Nah bayangkan, ini yang hakimi ini bukan manusia. Kalau manusia ada tanya, paham apa? Wutun. Oh wutun berarti tarik-tarik, masih ada orang Flores. Berarti dia ada paham, ada hubungan dengan orang Flores. Maka cari orang Flores, Bapak. Ini wutun ini. Maka wutun, siapa pun anak? Ini nenek, mbak, ibu, anak lagi. Lalu dia bilang, oh tidak apa-apa kalau gitu, nanti tenang, ketong atur. Misalnya. Tapi dengan Tuhan, lu punya nenek moyang siapa yang kenal di sana? Katanya orang yang tidak bernilai, lu pikir, lu ada orang dalam ke di surga. Sehingga saudara bilang, malaikat Michael. Mungkin lu kenal salah, Michael Siokain mungkin saudara. Michael di sana tidak kenal saudara. Ada amin. Maksud saya begitu. Dan karena kita sendiri dihakimi. Karena itu kalau saudara sadar kita dihakimi apa? Hidup bernilai. Amin. Kita pun hidup saja kita suka bernilai kan? Dan yang lucu ketika kita bernilai, kita sendiri menilai, lalu kita sendiri merubah. Contoh, sering di sini, ibu-ibu itu kan, udah bedak. Setelah bedak, dia rasa kayak di sini kurang, dia tempel di sini. Nah, saudara tahu cara tempelnya ibu-ibu itu, saya sudah lihat. Dia tidak tempel satu kali begini. Dia tempel seolah berkata 4 kali, 5 kali, 6 kali. Setelah itu saudara dia lihat bibir, dia tarik. Yang lucu bibirnya ibu-ibu ini, setelah dia kasih warna, dia jilat lagi. Saya pikir lu taruh bikin apa? Kamu jilat. Mungkin saudara bilang kasih rata Bapak. Oh kasih rata. Tadi lu tarik itu tidak rata kah? Tapi sudah, maksudnya adalah setelah itu dia bilang begini, kayaknya ini warna bibir sudah cocok dengan ini baju. Maka dia menilai sendiri, dia rubah sendiri. Sayangnya manusia, ketika dia sadar dia tidak bernilai untuk Tuhan, dia tidak rubah sedikit pun. Amin. Oh apalagi nilai orang, dia lebih jago. Pakai celana apa kok? Atas babunga, bawah babunga. Lu kira lu taman kan? Pada dia sendiri adalah kaos kaki kuning, celana biru, ini kotak-kotak, di sini ada gambar unyil. Tidak cocok sekali. Tapi kalau dia lihat orang, apa kok model begitu? Setali satu lagi, lubang belakang. Masalahnya bukan masalah itu. Saudara boleh ketawa, tapi intinya begini, saudara. Biarkan Tuhan nilai kita dan dapati kita menggunakan waktu dengan baik. Amin. Saya tutup kesimpulan. Saya kutip langsung saja. Ada seorang menulis begini, menyadari bahwa mati hanya satu kali, itu berarti hidup juga hanya sekali. Karena itu berusahalah hidup dengan cara yang berkualitas, bermutu serta berkenan kepada Tuhan. Sebab setelah mati kita berhadapan dengan Tuhan sebagai hakim yang adil. Wahyu berkata begini,
Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Yang berbahagia di sini yang mati atau yang hidup? Kok bisa jauh? Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Yang berbahagia yang mati atau yang hidup? Kok ada dua? Yang mati yang bahagia atau yang hidup yang bahagia? Yang mati yang bahagia. Tanya saya sederhana, kenapa orang Kristen tapek waktu dia pun laki mati? Bapak, kenapa dia Bapak? Pada dalam hati siang malam dia kutuk, laki apa kau mati cepat lebih baik. Tapi kalau semua mati dia menangis paling pertama, seolah-olah dia umumkan semua bahwa dia sedang menangis. Tapi maksud saya begini, saudara, berbahagia orang yang mati dalam Tuhan. Kenapa dia berbahagia? Saudara pernah lihat orang mati bahagia? Pas saudara datang dia senyum-senyum, gue bahagia bu. Tidak ada yang namanya orang mati tidur tenang. Tidak ada orang senyum-senyum baru kata bu, ternyata coba mati, gue bahagia bu. Belum ada. Tapi ini sedang mengungkapkan bahwa mereka yang mati dalam Tuhan pasti berbahagia. Alasan berbahagia bukan karena sembarangan. Pertama dia bilang mati harus dalam Tuhan. Jadi kalau saudara hidup mati di luar Tuhan, lalu saudara pikir nanti mati bahagia, itu bodohnya minta ampun. Saya ulangi lagi, saudara hidup selama hidup di luar Tuhan, lalu pas mati saudara mati di luar Tuhan, Anda paling sial. Tapi kalau orang saudara hidup di dalam Tuhan selama Anda hidup, yang tadi saya sebut sebagai hidup berkualitas, mati Anda bahagia. Ada amin. Mati Anda bahagia. Yang kedua, jadi alasan kita bahagia karena mati dalam Tuhan. Yang kedua, sejak sekarang ini sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Yang kedua, orang yang setia dengan Tuhan tadi, cari Tuhan, melayani Tuhan, bikin hidup berkualitas, bernilai, dia mati digambarkan sebagai istirahat. Tapi kalau orang di neraka kira-kira bisa istirahat tidak? Saya bayangkan orang pas mau tidur begini, api naik di sini, panas. Dia pas mau tidur, api panas tidak. Tapi bayangkan dia bilang, ya mati dalam Tuhan, beristirahat. Saudara pernah istirahat kan? Saya anak-anak kalau saya bilang sama mereka, hari lain harus bangun pagi, hari Senin boleh tidur atur, karena saya kasihan mereka mulai dari Jumat, Sabtu, Minggu melayani. Jadi saya bilang kalau Senin terserah lu atur tempat tidur sendiri. Tapi itu juga kalau setelah lebe-lebe suka kasih waktu dong, hantam sampai jam 11. Saya bilang walaupun saya buat turun bangun, karena ini tadi istirahat boleh, tapi istirahat yang dasarnya bisa istirahat karena dalam Tuhan. Tapi dia bilang gini, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ini itu saya bilang, kalau Anda punya hidup tidak berkualitas, perbuatan memang tidak menyelamatkan, tapi perbuatan itu menjadi alasan Anda mendapatkan sebuah mahkota kehidupan. Mengerti ya? Jadi kita buat baik bukan untuk selamat, kita buat baik karena kita berterima kasih kita telah selamat. Itu menurut konsep keselamatan. Kesimpulan terakhir lalu kita berdoa. Lihat baik-baik saya, senyumlah. Tuhan tidak memberi kita semua bakat. Saya suka dengan kesimpulan ini. Saudara lihat dua kesimpulan saya. Tuhan tidak memberi kita semua bakat atau kekayaan dalam jumlah yang sama. Ibu Lin punya rumah 3 tingkat, saya punya 1. Kekayaan tidak sama, bakat juga tidak sama. Ada orang sekali diajar drum. Saudara tahu drum itu agak sulit, kenapa? Karena antara pukulan kiri dan kaki kanan itu berbeda. Tak, tak. Di sininya berbeda, jatuh ini berbeda. Itu susah. Biasanya kalau pemain drum pertama, dia pukul semua. Ketak, semua. Kaki tangan naik sama-sama. Itu kalau orang pertama. Betul ya, pemain drum. Nah saudara lihat ini, dia bilang, Tuhan tidak kasih kita talenta sama. Saudara boleh nyanyi, mau latih model apa. Tapi kalau siapa namanya, Judika nyanyi, sekali dia pegang mic, orang semua, kita semua nyanyi 2 jam, orang sampai santai saja. Karena talenta kita beda.
Ada amin. Dia bilang kekayaan beda, talenta beda, apalagi bakat beda, namun diberi waktu yang sama. Ini yang menjadi persoalan. Persoalannya ini bukan bakat yang berbeda, tapi Tuhan lihat ini adalah waktunya sama. Ada di sini kok yang terlalu pintar sampai Tuhan bilang, kayaknya dia pintar, kasih dia waktu tambah 1 jam lagi. Jadi kalau kita 24, dia 25 jam. Tidak ada. Mau kaya, miskin, semua kasih waktu yang sama. Kalau begitu pesan keras Tuhan. Kita boleh talenta beda, tapi ingat Tuhan kasih waktu yang sama. Yang Tuhan tuntut berarti bukan kekayaan saudara, berapa yang saudara bisa bawa nanti di sorga, tapi waktu berapa banyak yang engkau gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi saya ulangi, Anda mungkin bilang begini, Bapak saya tidak punya apa-apa, tapi saya mau melayani Tuhan. Setuju. Karena yang Tuhan butuh adalah waktumu. Tapi sayang, saya tulis di sini, bagaimana Tuhan tidak memberi kita semua bakat atau kekayaan dalam jumlah yang sama, namun Dia memberi waktu yang sama. Bagaimana kita menggunakan waktu yang Dia berikan kepada kita? Kesimpulan saya terakhir adalah, sadarilah betapa singkatnya waktu hidup kita di dunia ini. Karena itu mari kita menginvestasikan waktu kita hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Yesus pernah bilang begini, kalau engkau cari kekayaan dan engkau simpan kekayaan di bumi, ngengat dan karat akan merusaknya, pencuri akan mengambilnya. Tapi simpanlah, investasikanlah kekayaanmu di sorga, maka ngengat dan karat tidak merusak dan pencuri tidak mengambilnya. Tadi saya bilang, kalau kekayaan pencuri bisa ambil, tapi kalau waktumu dengan Tuhan, setan pun tidak bisa mengambil. Kalau engkau melakukannya untuk Tuhan, setan pun tidak bisa mengambil. Karena tadi 1 Korintus 15:15, apa saja yang dikerjakan oleh engkau diberkati oleh Tuhan. Kasih tepuk tangan dan mari kita berdoa. Kalau begitu waktu Tuhan, waktu dengan Tuhan adalah waktu terbaik. Mari kita bangkit berdiri saudara.